Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, kembali lagi bertemu dalam seri penelitian kualitatif. Hari ini kita masih membahas buku dari Asosiat Profesor Bapak Dr. Dedi Rianto berkaitan dengan seri penelitian kualitatif. Hari ini kita akan masuk di bab 6 terkait dengan pertanyaan penelitian. Jika peneliti ingin memulai studi kualitatif, langkah pertama dan sentral, dan yang pada dasarnya menentukan keberhasilan dalam penelitian kuali, tetapi cenderung diabaikan dalam sebagian besar presentasi metode, adalah bagaimana kita merumuskan pertanyaan penelitian. Namun tidak hanya dihadapkan dengan masalah di awal ketika membuat konsep studi atau proyek, tetapi juga harus berurusan dengan merumuskan pertanyaan penelitian pada beberapa tahap proses. Ketika peneliti membuat konsep desain penelitian, peneliti memasuki bidang. Saat peneliti memilih kasus, dan saat peneliti mengumpulkan data. Merefleksikan dan merumuskan kembali pertanyaan penelitian adalah titik referensi utama untuk menilai kesesuaian keputusan yang peneliti ambil di beberapa titik. Menjadi relevan ketika peneliti memutuskan tentang metode pengumpulan data, ketika peneliti membuat konsep jadwal wawancara, tetapi juga ketika peneliti membuat konsep interpretasi, metode mana yang peneliti gunakan, dan materi apa yang peneliti pilih. Peneliti harus merumuskan pertanyaan penelitian secara konkret dengan tujuan mengklarifikasi apa yang harus diungkapkan oleh kontak lapangan. Semakin tidak jelas peneliti merumuskan pertanyaan penelitian, semakin besar bahaya yang akan peneliti temukan. Pada akhirnya, diharapkan dengan kumpulan data yang tidak berdaya mencoba menganalisisnya. Walaupun prinsip keterbukaan yang dikutip mempertanyakan perumusan hipotesis secara a priori, itu sama sekali tidak menyiratkan bahwa peneliti harus meninggalkan upaya untuk mendefinisikan dan merumuskan pertanyaan penelitian. Adalah penting bahwa peneliti mengembangkan ide yang jelas tentang pertanyaan penelitian, tetapi tetap terbuka untuk hasil yang baru dan mungkin mengejutkan. Gagasan yang jelas tentang sifat pertanyaan penelitian yang diperlukan untuk memeriksa kesesuaian keputusan metodologis sebagai berikut. Metode yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan, apa mungkin untuk mempelajari pertanyaan penelitian dengan metode yang dipilih sama sekali? Apakah penelitian kuali merupakan strategi yang tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Mengembangkan pertanyaan penelitian yang kuat. Pertanyaan penelitian yang baik sangat penting untuk memandu makalah penelitian, proyek atau tesis. Ini menunjukkan dengan tepat apa yang ingin peneliti ketahui dan memberi pekerjaan untuk fokus dan tujuan yang jelas. Semua pertanyaan penelitian harus berfokus pada satu masalah atau masalah. Diteliti menggunakan sumber primer dan atau sekunder. Layak dijawab dalam kerangka waktu dan kendala praktis. Cukup spesifik untuk menjawab secara menyeluruh. Cukup kompleks untuk mengembangkan jawaban atas ruang makalah atau tesis. Relevan dengan bidang studi dan atau masyarakat secara lebih luas. Dalam makalah penelitian atau situasi, peneliti biasanya akan menulis satu pertanyaan penelitian untuk memandu, membaca, dan berpikir. Jawaban yang peneliti kembangkan adalah pernyataan tesis, pernyataan utama, atau posisi yang akan dibahas
dalam makalah atau penelitian peneliti. Dalam proyek penelitian yang lebih besar seperti tesis atau disertasi, peneliti mungkin memiliki beberapa pertanyaan penelitian, tetapi mereka semua harus terhubung dengan jelas dan fokus di sekitar masalah penelitian pusat. Jadi harus relevan ya dengan judulnya. Fokus pembahasan setiap babnya itu tidak boleh melebar kemana-mana. Lalu bagaimana cara menulis pertanyaan penelitian? Dalam mengembangkan proses pertanyaan penelitian dapat mengikuti beberapa langkah sebagai berikut. Pilih topik umum yang menarik. Sebagian besar peneliti profesional fokus pada topik yang diminati. Penulis harus memilih topik luas yang ingin diketahui lebih dalam. Contoh topik umum adalah perbudakan di Amerika Selatan atau film tahun 1930-an. Lakukan riset pendahuluan tentang topik umum. Lakukan beberapa pencarian cepat di majalah dan jurnal terkini tentang topik untuk melihat apa yang sudah dilakukan dan untuk membantu mempersempit fokus penelitian. Apa masalah yang dibahas oleh para peneliti? Ketika sampai pada topik penelitian, pertanyaan apa yang muncul saat membaca artikel tersebut? Pertimbangkan audiens Bapak Ibu. Untuk sebagian besar makalah perguruan tinggi, audiens bersifat akademis. Tetapi selalu ingat, audiens ketika mempersempit topik dan mengembangkan pertanyaan. Apakah audiens tertentu tertarik pada pertanyaan yang diajukan? Mulai ajukan pertanyaan dengan mempertimbangkan semua hal di atas. Mulailah bertanya pada diri sendiri, pertanyaan bagaimana dan mengapa. Yang terbuka tentang topik umum. Misalnya, mengapa narasi budak merupakan alat yang efektif dalam bekerja menuju penghapusan perbudakan? Atau bagaimana film-film tahun 1930-an mencerminkan atau merespon kondisi-kondisi depresi hebat? Lalu evaluasi pertanyaan. Setelah mengajukan pertanyaan, evaluasi pertanyaan tersebut untuk menentukan apakah yang akan menjadi pertanyaan penelitian efektif atau apakah perlu direvisi dan disempurnakan. Apakah pertanyaan riset jelas dengan begitu banyak penelitian yang tersedia pada topik apapun? Pertanyaan penelitian harus sejelas mungkin agar efektif dalam membantu penulis mengarahkan penelitiannya. Apakah pertanyaan penelitian fokus? Pertanyaan penelitian harus cukup spesifik untuk tercakup dengan baik dalam ruang yang tersedia. Apakah pertanyaan riset kompleks? Pertanyaan penelitian tidak boleh dijawab dengan ya, sederhana atau tidak, atau dengan fakta yang mudah ditemukan. Mereka seharusnya sebaliknya memerlukan penelitian dan analisis dari pihak penulis. Mereka sering mulai dengan bagaimana atau mengapa. Mulai melakukan penelitian. Setelah mengajukan pertanyaan, pikirkan tentang jalur yang mungkin ditempuh penelitian. Sumber apa yang harus dikonsultasikan ketika mencari jawaban untuk pertanyaan. Proses penelitian apa yang akan memastikan bahwa menemukan berbagai perspektif dan respon terhadap pertanyaan Bapak Ibu. Contoh pertanyaan penelitian. Diuraikan contoh-contoh pernyataan yang jelas dan tidak jelas sebagai berikut. Tidak jelas. Bagaimana seharusnya situs jejaring sosial mengatasi bahaya yang ditimbulkannya? Yang jelas pertanyaannya, tindakan apa yang harus diambil situs jejaring sosial seperti MySpace dan Facebook untuk melindungi informasi pribadi dan privasi pengguna? Versi pertanyaan ini yang tidak jelas tidak menentukan situs jejaring sosial mana atau menyarankan jenis kerusakan apa yang mungkin ditimbulkan oleh situs tersebut. Ini juga mengasumsikan bahwa kerusakan ini terbukti dan atau diterima. Versi yang lebih jelas menentukan situs MySpace dan Facebook. Jenis potensi bahaya atau masalah privasi dan siapa yang mungkin mengalami kerusakan tersebut. Pertanyaan penelitian yang kuat. Pertanyaan yang kuat.
Pertanyaan penelitian yang kuat tidak boleh meninggalkan ruang untuk ambiguitas atau interpretasi. Kemudian tidak fokus. Apa efeknya terhadap lingkungan dari pemanasan global? Kalau pertanyaan yang fokus, apa efek paling signifikan pencairan glacier terhadap kehidupan penguin di Antartika? Pertanyaan penelitian yang tidak fokus begitu luas, sehingga tidak bisa dijawab secara memadai dalam karya sepanjang buku. Apalagi kertas tingkat perguruan tinggi standar. Versi fokus mempersempit ke efek spesifik pemanasan global atau pencairan glacier, tempat tertentu yaitu Antartika, dan hewan tertentu yang terpengaruh adalah penguin. Hal ini juga mengharuskan penulis untuk mengambil sikap yang efeknya memiliki dampak terbesar pada hewan yang terkena dampak. Jika ragu, buat pertanyaan penelitian sesempit dan fokus mungkin. Terlalu sederhana, bagaimana dokter menangani diabetes di Palembang? Pertanyaan yang kompleks dan tepat, lebih baik menggunakan apa faktor lingkungan, perilaku, dan genetik utama yang memprediksi apakah orang Amerika akan menderita diabetes, dan bagaimana kesamaan ini dapat digunakan untuk membantu komunitas medis dalam pencegahan penyakit. Versi sederhana dari pertanyaan ini dapat dilihat secara online dan dijawab dalam beberapa kalimat faktual. Tidak ada ruang untuk analisis. Versi yang lebih kompleks ditulis dalam 2 bagian. Itu dianggap memprovokasi dan memerlukan penyelidikan dan evaluasi yang signifikan dari penulis. Sebagai aturan umum, jika pencarian Google cepat dapat menjawab pertanyaan penelitian, kemungkinan itu tidak terlalu efektif. Nah, pada tabel di bawah ini memperlihatkan contoh dan pertanyaan masalah sebagai berikut. Masalah dan pertanyaan penelitian. Untuk example research problem, contoh masalah penelitian. Para guru di sekolah X tidak memiliki keterampilan untuk mengenali atau membimbing anak-anak berbakat di kelas dengan benar. Example research question-nya, apa teknik praktis yang dapat digunakan guru di sekolah X untuk mengidentifikasi dan membimbing anak-anak berbakat dengan lebih baik? Anak berusia di bawah 30 tahun semakin terlibat dalam pertunjukan ekonomi, alih-alih pekerjaan tradisional penuh waktu. Tetapi, ada sedikit penelitian tentang pengalaman kaum muda tentang jenis pekerjaan ini. Contoh pertanyaan penelitian berikutnya, apa faktor utama yang mempengaruhi keputusan anak muda untuk terlibat dalam pertunjukan ekonomi? Apa yang dirasakan oleh pekerja sebagai keuntungan dan kerugiannya? Apakah usia dan tingkat pendidikan berpengaruh pada bagaimana orang mengalami jenis pekerjaan ini? Experiences of this type of work. Jenis pertanyaan penelitian. Baik penelitian kuali maupun kuanti memerlukan pertanyaan penelitian. Jenis pertanyaan yang peneliti gunakan tergantung pada apa yang ingin diketahui. Dan jenis penelitian yang ingin peneliti lakukan. Ini akan membentuk desain penelitian. Tabel di bawah, tabel 62 menunjukkan beberapa jenis pertanyaan penelitian yang paling umum. Ingatlah bahwa banyak pertanyaan penelitian akademis akan lebih kompleks daripada contoh-contoh ini. Seringkali menggabungkan 2 jenis atau lebih. Jenis pertanyaan penelitian untuk research question type. Descriptive research-nya apa karakteristik X untuk formulasinya. Comparative research apa perbedaan dari persamaan X dan Y. Correlational research apa hubungan antara variabel X dan variabel Y. Exploratory research apa faktor utama dalam X dan apa peran Y dalam Z. Explanatory apakah X berpengaruh pada Y. Apa dampak Y pada Z. Apa penyebab X. Evaluation research apa kelebihan dan kekurangan X
Seberapa baik Y bekerja, seberapa efektif atau diinginkan Z. Action research, bagaimana X bisa dicapai? Apa strategi paling efektif untuk meningkatkan Y? Karena penelitian kuali lebih mementingkan pemahaman tentang suatu peristiwa atau fenomena, pertanyaan penelitian terburuknya lebih fokus pada pengalaman kelompok daripada pada statistik atau angka. Penelitian kuali terutama digunakan dalam ilmu sosial dan termasuk survei, studi kasus, kelompok fokus, dan studi etnografi. Berikut adalah 3 jenis pertanyaan kuali untuk topik penelitian dan pertanyaan survei. Pertanyaan eksplorasi, pertanyaan yang dirancang untuk lebih memahami tentang suatu topik adalah pertanyaan eksplorasi. Pertanyaan eksplorasi mirip dengan pertanyaan deskriptif dalam penelitian kuanti. Bentuk pertanyaan ini terlihat untuk memahami sesuatu tanpa mempengaruhi hasil dengan gagasan yang terbentuk sebelumnya. Misalnya, menanyakan bagaimana suatu produk digunakan atau persepsi seputar topik tertentu adalah 2 jenis pertanyaan eksplorasi. Tujuan mengajukan pertanyaan eksplorasi adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang suatu topik, tanpa mengaitkan bias atau dugaan sebelumnya. Contoh topik penelitian pertama, apa efek teknologi bagi pribadi remaja? Pertanyaan survei, apakah Anda merasa bahwa teknologi telah mempengaruhi Anda secara positif atau negatif? Contoh topik penelitian 2, bagaimana siswa di sekolah menghabiskan akhir pekan mereka? Pertanyaan survei, apa yang Anda lakukan di akhir pekan? Pertanyaan prediktif. Jika Bapak Ibu bertanya-tanya tentang hasil tindakan di masa mendatang, Bapak Ibu akan menggunakan pertanyaan prediksi sesuai dengan namanya. Pertanyaan-pertanyaan ini berusaha untuk memahami maksud atau hasil masa depan seputar suatu topik atau tindakan. Contoh dari jenis pertanyaan ini akan mencakup menanyakan mengapa konsumen berperilaku tertentu, bagaimana atau mengapa perasaan mereka, tentu mengapa atau bagaimana perasaan mereka jika situasi tertentu terjadi. Jenis pertanyaan ini menggunakan informasi masa lalu untuk memprediksi reaksi terhadap peristiwa hipotesis. Contoh topik penelitian 1, apakah orang lebih mungkin membeli produk setelah selebriti mempromosikannya? Pertanyaan survei, apakah pernah mencoba produk baru karena seorang selebritis yang dihormati mengatakan bahwa itu berhasil untuk mereka? Contoh topik penelitian 2, apakah orang-orang di kotamu menikmati arena seluncur es? Pertanyaan survei, seberapa sering mengunjungi arena seluncur es lokal? Pertanyaan interpretatif. Penelitian interpretatif mempelajari orang dalam lingkungan alami mereka. Mereka menafsirkan bagaimana suatu kelompok memahami pengalaman bersama dan menghubungkan makna dengan berbagai fenomena. Berusahalah mengumpulkan umpan balik tentang topik atau konsep tertentu tanpa mempengaruhi hasilnya. Misalnya, menguji konsep produk baru dan memahami bagaimana klaim pengiriman pesan ditafsirkan akan termasuk dalam jenis ini. Studi-studi ini mengumpulkan umpan balik tentang perilaku kelompok tanpa mempengaruhi hasilnya. Contoh topik penelitian. Bagaimana anak prasekolah dalam program berbasis permainan menangani transisi antar kegiatan. Pertanyaan survei, bagaimana perasaan Anda saat membuang mainan dan memulai kegiatan selanjutnya? Contoh topik penelitian 2, apa signifikansi historis mata uang bagi Indonesia? Pertanyaan survei, bagaimana Anda menghubungkan nilai dengan barang atau jasa? Kemudian, apa yang membuat pertanyaan penelitian kuat? Menulis pertanyaan bukanlah tugas yang sulit, tetapi mungkin sulit untuk menyelesaikannya jika peneliti memiliki pertanyaan penelitian yang bagus. Pertanyaan penelitian, jangkar seluruh proyek, menjadi penting untuk meluangkan waktu menyempurnakannya.
Kriteria di bawah ini dapat membantu peneliti mengevaluasi kekuatan pertanyaan penelitian. Kriteria dan explanation, ya, fokus dan dapat diteliti. Yang pertama, kriteria berfokus pada satu topik dan masalah berhubungan dengan tujuan utama. Explanation, pertanyaan penelitian utama mengikuti masalah penelitian. Peneliti tetap fokus. Jika peneliti memiliki banyak pertanyaan, semuanya harus jelas. Dijawab menggunakan data primer atau sekunder. Explanation, peneliti harus dapat menemukan jawaban dengan mengumpulkan data kuanti dan atau kuali, atau dengan membaca sumber-sumber ilmiah tentang topik untuk mengembangkan argumen. Jika data tidak mungkin diakses, peneliti harus memikirkan kembali pertanyaan dan mengajukan sesuatu yang lebih konkret. Lalu tidak meminta penilaian nilai subjektif. Hindari kata-kata subjektif seperti baik, buruk, lebih baik, dan lebih buruk. Karena ini tidak memberikan kriteria yang jelas untuk menjawab pertanyaan. Jika pertanyaan peneliti mengevaluasi sesuatu, gunakan istilah dengan definisi yang lebih terukur. Apakah X atau Y merupakan kebijakan yang lebih baik? Seberapa efektif kebijakan X dan Y dalam mengurangi tingkat Z? Lalu tidak bertanya kenapa. Mengapa pertanyaan biasanya terlalu terbuka untuk dijadikan pertanyaan penelitian yang bagus? Sering ada begitu banyak kemungkinan penyebabnya sehingga proyek penelitian tidak dapat memberikan jawaban yang menyeluruh. Coba ajukan pertanyaan apa atau bagaimana. Mengapa X terjadi? Apa faktor utama yang berkontribusi terhadap X? Bagaimana X dipengaruhi oleh Y? Lalu berikutnya adalah visible and specific. Kriterianya dijawab dengan batasan praktis. Explanation-nya, pastikan peneliti memiliki cukup waktu dan sumber daya untuk melakukan penelitian yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Jika peneliti merasa kesulitan untuk mendapatkan akses ke data yang cukup, mempertimbangkan untuk mempersempit pertanyaan menjadi lebih spesifik. Lalu yang kedua, menggunakan konsep spesifik dan terdefinisi dengan baik. Explanation, semua istilah yang digunakan dalam pertanyaan harus memiliki makna yang jelas. Hindari bahasa yang kabur dan ide-ide luas dan perjelas tentang apa, siapa, di mana, dan kapan pertanyaan dibahas. Apa efek media sosial terhadap pikiran orang? Apa efek penggunaan Twitter bagi anak-anak? Kemudian, kriteria yang ketiga, tidak meminta solusi, kebijakan, atau tindakan-tindakan yang konklusif. Explanation, penelitian memberi informasi, bukan menginstruksikan. Jika proyek terfokus pada masalah praktis, harus bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menyarankan kemungkinan daripada meminta solusi yang sudah jadi. Jika anak kecanduan Twitter, apa yang dilakukan orang tua? Kemudian, kompleks dan arguable. Kriteria tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak, ditutup ya atau tidak. Penjelasannya, pertanyaan terlalu sederhana untuk dikerjakan sebagai pertanyaan penelitian yang bagus. Pertanyaan tidak menyediakan cukup ruang untuk penyelidikan dan diskusi. Apakah ada peningkatan COVID-19 di Indonesia dalam 3 bulan terakhir? Bagaimana faktor ekonomi dan sosial mempengaruhi COVID-19 3 bulan terakhir? Lalu tidak dapat dijawab dengan fakta dan angka yang mudah ditemukan. Penjelasannya, peneliti dapat menjawab pertanyaan melalui pencarian Google atau dengan membaca buku atau artikel. Itu mungkin tidak cukup kompleks. Pertanyaan penelitian yang baik membutuhkan data asli, sintetis, berbagai sumber, interpretasi dan atau argumen untuk memberikan jawaban. Lalu memberikan ruang untuk debat dan musyawarah. Jawaban pertanyaan seharusnya tidak hanya berupa pertanyaan pernyataan fakta sederhana. Perlu ada ruang bagi peneliti untuk mendiskusikan dan menafsirkan apa yang ditemukan.
Ini sangat penting dalam esai atau makalah penelitian, di mana jawaban untuk pertanyaan sering mengambil bentuk pernyataan tesis argumentatif. Kemudian relevan dan original. Kriterianya mengatasi masalah yang relevan dengan bidang atau disiplin peneliti. Explanation, pertanyaan penelitian harus dikembangkan berdasarkan bacaan awal di sekitar topik peneliti. Dan itu harus fokus pada mengatasi masalah atau kesenjangan dalam pengetahuan yang ada. Lalu berkontribusi pada debat sosial atau akademis topikal. Penjelasannya, pertanyaannya harus bertujuan untuk berkontribusi pada debat yang ada. Idealnya yang saat ini ada di bidang peneliti atau di masyarakat pada umumnya. Ini harus menghasilkan pengetahuan yang dapat dikembangkan oleh peneliti atau praktisi masa depan. Kriteria belum dijawab. Penjelasannya, peneliti tidak perlu menanyakan sesuatu yang inovatif yang belum pernah dipikirkan oleh siapapun sebelumnya. Tapi pertanyaan harus memiliki beberapa aspek orisinalitas, misalnya dengan berfokus pada lokasi tertentu atau mengambil sudut penelitian baru dalam debat yang sudah berlangsung lama. Nah, pertanyaan penelitian adalah salah satu bagian terpenting dari proyek penelitian, tesis atau disertasi. Penting untuk meluangkan waktu, menilai dan memperbaiki pertanyaan sebelum dimulai. Bentuk pasti dari pertanyaan akan tergantung pada panjang proyek, jenis penelitian, topik, dan masalah penelitian. Tetapi semua pertanyaan penelitian harus terfokus, spesifik, kompleks, dan relevan dengan masalah sosial atau ilmiah. Setelah peneliti membaca panduan tentang cara menulis pertanyaan penelitian, gunakan contoh-contoh ini untuk mengetahui apakah pertanyaan cukup kuat. Contoh pertanyaan yang benar dan salah. Ya, dalam kolom pertanyaan penelitian dan penjelasan. Yang salah, apa efek media sosial terhadap pikiran orang? Itu pertanyaan salah. Yang benar, apa efek penggunaan harian Twitter terhadap rentang usia di bawah 16 tahun, lebih spesifik. Penjelasannya, yang pertanyaan salah, pertanyaan pertama tidak cukup spesifik. Apa jenis media sosial, orang mana, efek macam apa. Kalau pertanyaan kedua, yang benar, mendefinisikan konsepnya dengan lebih jelas. Ini dapat diteliti melalui pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif. Lanjut pertanyaan berikut. Yang salah, mengapa ada krisis perumahan di Indonesia? Itu pertanyaan salah. Pertanyaan benar, apa dampak kebijakan internasionalisasi universitas terhadap ketersediaan dan keterjangkauan perumahan di Indonesia? Ya, untuk pertanyaan yang salah, dimulai dengan mengapa. Seringkali pertanyaan tidak cukup fokus. Ada terlalu banyak jawaban yang mungkin dan tidak ada titik awal yang jelas untuk penelitian. Dengan menargetkan hanya satu aspek masalah dan menggunakan istilah yang lebih spesifik. Kalau pertanyaan yang kedua, yang benar, pertanyaan kedua menawarkan jalur yang jelas untuk menemukan jawaban. Kemudian pertanyaan kedua. Pertanyaan berikut, yang ketiga maksudnya, pertanyaan salah, apakah Indonesia atau Inggris memiliki sistem perawatan kesehatan yang lebih baik? Itu yang salah. Yang benar, bagaimana perbandingan antara Indonesia dan Inggris dalam hasil kesehatan dan kepuasan pasien di antara orang-orang berpenghasilan rendah dengan penyakit kronis? Penjelasan untuk pertanyaan yang salah, pertanyaan pertama terlalu luas dan terlalu subjektif. Tidak ada kriteria yang jelas untuk apa yang dianggap sebagai lebih baik. Kalau pertanyaan yang kedua yang benar, pertanyaan kedua jauh lebih bisa diteliti. Ini menggunakan istilah yang jelas dan mempersempit fokusnya ke populasi tertentu. Pertanyaan berikut, pertanyaan salah, apa yang harus dilakukan partai politik tentang jumlah pemilih yang rendah di wilayah X? Kalau yang benar, apa strategi komunikasi paling efektif untuk meningkatkan jumlah pemilih di bawah 30 di wilayah X? Ya, penjelasan pertanyaan salah. Secara umum tidak layak bagi penelitian akademis untuk menjawab pertanyaan luas tentang apa yang harus dilakukan.
Pertanyaan kedua jauh lebih spesifik dan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang solusi yang mungkin untuk membuat rekomendasi. Pertanyaan salah, apakah ada peningkatan tunawisma di Bandung dalam 10 tahun terakhir? Pertanyaan benar, bagaimana faktor ekonomi, politik, dan sosial mempengaruhi pola tunawisma di Bandung selama 10 tahun terakhir? Untuk pertanyaan yang salah, penjelasannya, pertanyaan pertama terlalu sederhana. Bisa dijawab dengan ya atau tidak. Kalau pertanyaan yang benar, pertanyaan kedua lebih kompleks, membutuhkan investigasi mendalam dan pengembangan argumen asli. Kemudian, pertanyaan yang salah, faktor apa yang menyebabkan perempuan mendapatkan hak untuk memilih di Inggris tahun 1918? Pertanyaan benar, bagaimana wanita Irlandia memahami dan berhubungan dengan gerakan pemilihan perempuan Inggris? Penjelasan pertanyaan salah, pertanyaan pertama terlalu luas dan tidak terlalu orisinal. Ini telah diteliti secara luas oleh para sejarawan, dan akan sangat sulit untuk menyumbangkan pengetahuan baru. Kalau pertanyaan kedua mengidentifikasi aspek yang tidak diselidiki dari topik yang membutuhkan penyelidikan dan diskusi dari berbagai sumber primer dan sekunder untuk dijawab. Kemudian pertanyaan berikut, yang salah, bagaimana layanan kesehatan seksual dan layanan dukungan LGBT di Kabupaten X dapat ditingkatkan? Yang benar, bagaimana klinik kesehatan seksual di distrik X dapat mengembangkan layanan dan komunikasi mereka agar lebih inklusif bagi para LGBT. Pertanyaan pertama tidak cukup fokus, ia mencoba mengatasi dua masalah praktis yang berbeda. Kualitas layanan kesehatan seksual dan layanan dukungan LGBT, meskipun kedua masalah terkait tidak jelas bagaimana penelitian akan menyatukan mereka. Kalau pertanyaan kedua, mengintegrasikan dua masalah ke dalam satu pertanyaan spesifik yang terfokus. Kemudian pertanyaan salah, dari mana datangnya mayoritas imigran ke Jerman? Yang benar, apa persamaan dan perbedaan pengalaman imigran Turki, Polandia, dan Suriah baru-baru ini di Berlin? Pertanyaan salah yang pertama, pertanyaan pertama terlalu sederhana, menanyakan fakta langsung yang dapat dengan mudah ditemukan secara online. Pertanyaan kedua adalah pertanyaan yang komparatif, yang lebih kompleks yang membutuhkan pengumpulan data dan diskusi terperinci untuk menjawab. Lalu bagaimana ras diwakili dalam Shaloper Othello? Pertanyaan salah. Pertanyaan benar, bagaimana adaptasi modern Shaloper Othello menangani tema rasisme melalui casting, pementasan, dan kiasan untuk acara-acara kontemporer? Pertanyaan pertama tidak orisinal atau relevan, sudah dijawab berkali-kali sehingga akan sangat sulit untuk menyumbangkan sesuatu yang baru. Pertanyaan kedua, mengambil sudut khusus dengan ruang lingkup untuk membuat argumen asli dan lebih relevan dengan masalah dan perdebatan sosial saat ini. Bagaimana mengemudi dalam keadaan mabuk dapat dicegah? Itu yang salah. Yang benar, apa pengaruh pendekatan hukum yang berbeda terhadap jumlah orang? Apa pengaruh pendekatan hukum yang berbeda terhadap jumlah orang yang mengemudi setelah minum di negara-negara Eropa? Pertanyaan pertama, menanyakan solusi siap pakai dan tidak fokus atau diteliti. Kemudian pertanyaan kedua adalah pertanyaan komparatif yang lebih jelas, tapi perhatikan bahwa itu mungkin tidak layak secara praktis. Untuk proyek penelitian atau tesis yang lebih kecil, dapat dipersempit lebih lanjut untuk fokus pada efektivitas undang-undang mengemudi dalam keadaan mabuk yang hanya di satu atau dua negara. Kita lihat studi kasus adopsi orientasi kesehatan masyarakat oleh dokter dan perawat.
Dalam proyek ini, Flick, Fisher, Walter, and Schwartz tahun 2002, kami umumnya tertarik pada apakah dan seberapa jauh orientasi kesehatan masyarakat telah mencapai beberapa lembaga utama layanan perawatan di rumah di bidang kesehatan. Ini tentu saja bukan pertanyaan penelitian yang dapat peneliti gunakan untuk memulai studi empiris. Jadi kami harus melakukannya, menjabarkan kepentingan umum ini ke perspektif yang lebih fokus. Oleh karena itu, kami fokus pada konsep kesehatan yang dipegang oleh perawatan di rumah dan dokter umum. Kemudian kami fokus pada sikap yang diadakan terhadap pencegahan dan promosi kesehatan sebagai bagian dari pekerjaan mereka, dan lebih konkret dengan bagian spesifik dari pelanggan mereka, orang tua. Terhadap latar belakang ini, kami mengembangkan serangkaian pertanyaan yang ingin kami kejar dalam sebuah studi menggunakan wawancara. Apa konsep kesehatan yang dipegang oleh dokter dan perawat? Dimensi representasi kesehatan manakah yang relevan untuk pekerjaan